Technical View Ponseling 2 September 2020 per jam 10 lewat 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3400 dan low 1.3363. Running price kini bertahan di 1.3365. Tidak gagal sama sekali karena kita sudah memprediksikan Elliott Wave untuk wave kelima sendiri. Target yang terdekatnya juga 50% targetnya kurang lebih dalam satu pekan terakhir. Nah kemarin kurang lebih yang terjadi adalah spike hingga tepat berada di 1.3480. Ini adalah tailnya dan Anda bisa lihat di sini. Ini zona biru yang sempat kita tandai, di mana saya sempat juga memberikan kode bahwa hati-hati dengan areal resistensi psikologis di kisaran 1.3480 ataupun 1.3515. So, congratulations untuk Anda yang berhasil memanfaatkan, tapi kita lihat apakah berarti ini wave 5 sudah selesai. Ingat bahwa apa yang sempat saya sampaikan, saat dia terjadi penembusan atau breakout dari pola yang kita sebut rectangle, lalu kemudian terlanjur naik, maka kemungkinan potensi yang paling normal adalah akan terjadi pullback. So, here it come. Ya, ini adalah area pullbacknya yang kemungkinan akan terjadi. Bisa saja mencapai area yang sebelum menjadi area resisten, yaitu kurang lebih di area 1.330 ataupun di area 1.3280 lebih tepatnya. Nah, ini juga zona yang sempat menjadi area cukup krusial, sehingga kemungkinan potensi pergerakan at least dalam 1 atau 2 hari ke depan sepertinya akan berada di kisaran 2 area biru tersebut. Nah, untuk Elliott Wave sendiri bagaimana? Elliott Wave sendiri, don't worry, itu masih akan tetap terbuka dikarenakan potensi pergerakan sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Nah, seharusnya kalau kita melirik dari potensi bullish flag ataupun bullish rectangle tersebut, maka target yang seharusnya akan tercapai adalah sesuai dengan ketinggian dari area wave ataupun arah bagian tiang ya. Kalau ini adalah bagian tiangnya, maka kita asumsikan targetnya kurang lebih seperti demikian. Dan kemarin kita sudah hitung bahwa targetnya akan mencapai di arah 1.37. So, 1.34 ataupun 1.35 itu merupakan target dari 50% area untuk bullish flag tersebut, yang juga menandakan akan terjadi untuk kenaikan sebagai pola wave kelima dengan targeting 1.3734. Nah, di grafik H4 sendiri kalau kita lihat dari potensinya, sebetulnya dengan spike yang terjadi, ini garis trendline tadi malam ataupun kemarin masih tetap digunakan. So, kita akan melihat potensi tendensinya akan terjadi penurunan. Sebetulnya kalau lihat dari pullbacknya, seharusnya normalnya kita akan manfaatkan ini pullback. Tapi kalau kita lihat secara garis besarnya, seharusnya tetap melakukan buy. But anyway, Anda bisa memiliki dua pilihan. Mana yang terlebih dulu tercapai? Kalau dia terlampau cepat untuk mengalami penurunan at least sampai maksimum 1.3316 ataupun 1.3306 di area historical price tersebut tepat berada di garis merah, maka silakan Anda melakukan buy terlebih dahulu ketimbang melakukan sell. Lalu kemudian kalau misalkan ternyata dia lebih dulu naik, maka kemungkinan kita yang akan melakukan sell. So itu yang menjadi pertimbangan. Tapi untuk kali ini saya lebih mengarahkan Anda untuk melakukan buy on dip kurang lebih dengan area 1.3296 ataupun 1.3315 dengan target pertama adalah 1.3360 dan target kedua adalah 1.3400. Stop loss silakan gunakan di area 1.3235. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 2 September 2020 per jam 10 lewat 46 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1926 dan low 1.1890. Running price 1.1897 dan kembali tergelincir. Hanya berbedanya adalah Euro sama sekali belum memunculkan wave kelima, karena kemarin kalau kita lihat sebetulnya ini euforianya sudah melakukan penembusan di areal tersebut, tapi sayangnya dia tidak sustain di atas area, lalu kemudian dia tergelincir dan bahkan ditutup real bodinya berada di bawah areal tersebut, sehingga ini bisa diasumsikan wave 5 yang tertunda. Lalu bagaimana dengan reaksi dari head and shoulder sendiri? Apakah itu masih bisa terjadi apa tidak? Well, kalau seperti ini rasa-rasanya bisa saja ya, tapi kalau kita asumsikan bahwa dia equal dengan bagian head, saya rasa yang terjadi bukanlah head and shouldernya, melainkan kepada kecenderungan sebagai triple top. Nah, kalau itu yang terjadi, maka yang harus diwaspadai wujud akhir dari wave kelima yang dinyatakan fail kurang lebih akan sangat jauh di area tersebut 1.1415, tapi kurang lebih kalau misalkan
gagalnya dari bagian yang kita sebut bullish flag ataupun bullish rectangle, maka kita harus mencermati area 1.1758. Tapi untuk hari ini saya rasa pengujian ke area 1.1860 itu sangat wajar. So prepare, mungkin saja areal ini akan cukup kuat untuk menahan dan lalu kemudian dia terpantul kembali. Tapi kalau tidak pun, sebetulnya zona yang saat ini terjadi, dia cenderungannya adalah melakukan penurunan atau koreksi terlebih dahulu. Dengan range yang cukup terbatas menurut saya, potensi karena kemarin dia sebetulnya sudah sempat mencapai 1.20 ya. Jadi kemungkinan potensi ini koreksi yang sangat wajar, lalu kemudian dia akan mencari tenaga kembali. Di grafik K4 sendiri kurang lebih outlooknya ini ada dua garis trendline yang ternyata garis trendline pertama sudah berhasil ditembus. So kemarin saya sempat menyampaikan di video outlook untuk pound sterling dan juga euro bahwa untuk euro sendiri bisa saja Anda melakukan buy di zona biru kedua ataupun di garis support terakhir. So preparation, pilihannya kemungkinan kita akan lihat kalau dia terlanjur turun terlebih dahulu, maka silakan cermati atau mungkin manfaatkan zona 1.1845 ataupun zona 1.1828 sebagai zona buy Anda. Tapi kalau misalkan ternyata dia terjadi pantulan terlebih dahulu, maka kemungkinan potensi yang paling ideal adalah dia pullback dikarenakan setelah terjadinya breakout. So pullback ke atas, lalu kemudian dia akan terjadi penurunan kembali untuk koreksi untuk hari ini. Untuk memanfaatkan pullback tersebut, silakan lakukan sell di area 1.1940 ataupun 1.1955, which is ini adalah area biru sebagai zona yang sempat ditembus atau di breakout. Kemudian target pertama adalah 1.1895 dan target kedua adalah 1.1855. Stop loss silakan gunakan di area 1.2025. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.